So, di episode pertama atau sesi pertama dari opening ini tuh aku bakal ngebahas kenapa seseorang melakukan ghosting, gimana cara kalian mengatasi rasa sakit hati dan kehilangan kalau udah kena ghosting, dan juga beberapa trik biar kalian nggak kena ghosting. Karena jujur, ghosting itu sakit banget, aku pernah ngalamin dan itu tuh butuh waktu sekitar 2 minggu lebih bagi aku buat lepas dari rasa ghosting dan sakit hati luar biasa. Nuansa berekspresi hanya di Nuci. Hai, welcome back in my channel. Hanya di sini bersama Nuci. So, ngoci itu adalah ngobrol with Nuci. Jadi di sini tuh kita cuman sebatas ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Aku bakal ngobrol tentang suatu hal, suatu topik. Dan kalau misalkan aku pernah ngalamin itu, aku bakal sharing. Dan kalaupun aku belum pernah ngalamin itu, jadi aku cuma sebatas ngobrol doang. Aku ngasih tahu doang kalau ini tuh apa, itu gimana caranya, atau gimana dampaknya gitu dan sebagainya. Topik yang bakal aku bahas di sesi ini pun random banget. Jadi kayak kalau aku udah lumayan tahu banget tentang topik tersebut, aku pasti bakal show up, aku bakal ngobrol sama kalian. Terus nanti kalian kalau misalkan ngalamin hal seperti yang aku omongin, itu kalian bisa sharing di kolom komentar biar yang lain juga tahu gimana pengalaman kalian. Konten ini gak akan rutin aku upload, gak akan kayak tiap minggu. Aku bakal berusaha ini tuh uploadnya hari biasa, karena hari Sabtu kayak konten random aku yang lainnya. So, jadi ini aku udah tulis gitu materinya di note. Aku nulis materi ini ngerangkum dari 3 website yang ada di internet. Nanti link websitenya bakal aku taruh di deskripsi. Kalian bisa kunjungi dan baca sendiri kalau misalkan kalian mau baca. So, seperti yang udah kalian lihat dan baca di Tumblr maupun judul, kali ini aku bakal bahas tentang ghosting. Apa itu ghosting? Jadi ghosting itu ya, kalau misalkan sepemahaman aku, kayak kalian tuh lagi ngejalanin suatu hubungan sama seseorang, tapi itu tuh belum ada status ya. Misalkan lagi PDKT nih, PDKT. Terus tiba-tiba si lawan jenis kalian itu pergi, ngilang tanpa kabar, tanpa penjelasan. Kalau umumnya dulu sering disebut tuh kayak lagi sayang-sayangnya tiba-tiba tinggalin gitu loh. Cuman sekarang tuh aku sering banget ngeliat kata ghosting. Walaupun ini aku terkesan telat ya taunya, karena ini tuh katanya udah rame sejak tahun 2015. Ghosting ini biasanya terjadi di media-media sosial ya. Jadi kayak umumnya tuh kita baru kenal lewat media sosial, misalnya kayak Instagram, Facebook, atau Twitter. Terus kita rutin chatan, kita udah intens banget gitu kan komunikasinya. Terus tiba-tiba suatu hari tanpa penyebab, tanpa alasan yang jelas, si lawan jenis, si doi itu tiba-tiba ngilang gitu tanpa kabar. Atau mungkin bisa aja akun kamu tuh diblok gitu kan. Ada juga kasusnya kayak gitu, diblok biar gak bisa dihubungin lagi, ngilang aja gitu kayak ditelan bumi. Itu sakit guys. Jadi ghosting ini mulai kelihatan ya, ada tahap-tahapnya pas kalau misalkan kalian ngirim chat, tiba-tiba dia balasnya lama, atau enggak dia tiba-tiba nggak balas sama sekali, kalian cuma di-read doang. Itu tuh udah dipastiin kalian tuh kena ghosting. Ada beberapa kalau misalkan emang dibalas lama karena si doi lagi sibuk atau ada kerjaan, ya oke lah, tapi setidaknya dia beri kabar dan masih dikasih balasan gitu. Tapi kalau yang udah kena ghosting itu dibalas lamanya tuh makin hari makin lama dan akhirnya nggak dibalas sama sekali. Itu kalian fix kena ghosting. Dan ghosting ini bagi yang nggak bisa nanggepinnya secara damai atau secara santai, itu tuh bisa menyebabkan luka yang sangat dalam. Kalau misalkan kita bawain serius banget sampai ke insecure diri, jadi kayak kita tuh pikirannya udah ngaco banget, overthinkingnya udah tinggi banget. Jadi kayak kenapa sih dia tiba-tiba ngilang? Kenapa sih dia tuh pergi tiba-tiba tanpa kabar? Itu tuh kalau misalkan kita mikirnya aneh-aneh, itu bisa bawa dampak buruk ke kita sendiri. Bahkan aku pun pernah berpikiran kayak aku pasti kena ghosting karena aku kurang kurus atau aku kurang cantik. Terus juga aku bukan tipe kayak cewek-cewek yang dia follow di Instagram. Terus juga sampai insecure kayak mungkin aku cuman pelampiasan, atau mungkin aku emang bukan apa-apa gitu. Tapi ya sebenarnya guys, hal-hal yang kita takutin, kita pikirin berlebihan itu tuh bukan penyebab atau faktor si doi itu ngelakuin ghosting. Sekarang aku bakal sebutin beberapa alasan kenapa dia ngelakuin ghosting. Satu, itu karena mereka takut nyakitin perasaan kamu. Coba kalian bayangin ada di posisi ghoster atau yang kalian sebagai si ghostingnya gitu, yang mau ngelakuin ghosting, bukan sebagai korbannya. Jadi dia itu secara gak langsung gak mau nyakitin perasaan kamu dengan bilang alasan sejujurnya kenapa dia mau akhirin hubungan ini. Dan dia juga gak mau berurusan langsung atau mungkin berkepanjangan nantinya sama kamu. Jadi menurut dia itu the best way atau cara yang lebih baiknya itu ya pergi diem-diem, pergi tanpa kabar, tanpa penjelasan. Make sense sih ya.
karena dia nggak berani. Dia itu nggak berani ngomong langsung, dia itu nggak berani bilang, dan lebih memilih untuk menghilang. Alasan yang kedua adalah mereka atau si doi itu, si ghosting, si ghoster itu telah menemukan orang lain. Nah, jelas sih kalau misalkan ada orang lain yang emang lebih sesuai menurut dia, dan akhirnya dia lebih memilih untuk ke orang lain atau orang baru tersebut. Kita nggak tahu kan ya itu baru atau memang kita tuh sebenarnya ada di beberapa pilihan ya. Misalkan kita tuh ada di posisi kedua nih, dan di sini tuh ada 3 orang lagi, dia tuh lagi deket sama 3, misalkan lagi milih-milih gitu, lagi seleksi guys ceritanya. Terus dan dia ngerasa sama kita udah gak cocok, sama ketiga udah gak cocok, dan dia pilih yang pertama. Make sense sih, karena emang cowok tuh kan rata-rata gak cuma satu, punya cadangan lah istilahnya makan. Jadi di saat dia ngerasa sama ini udah gak cocok ya dia pasti bakal pindah ke sini. Karena umumnya kebanyakan orang tuh gak bisa hidup sendiri, butuh dukungan dan support gitu dari orang lain. Tapi jangan karena hal ini kamu ngerasa kalau misalkan orang itu tuh lebih baik dari kamu. Jangan, kamu tuh harus mikirnya kayak gini, si doi itu emang lebih sesuai sama orang itu, dan dia ngerasa bahwa orang itu lebih cocok buat dia, dan dia ngerasa bahwa kita itu nggak cocok buat dia. Oke, itu alasan yang bisa diterima, tapi caranya itu salah banget. Kalau untuk aku ya, menurut aku ya, kan bisa gitu si doi itu atau si orang yang ghoster itu bilang ke kita secara langsung, misalkan ini nggak tahu ini kata-katanya menurut kalian enak atau enggak, tapi kalau menurut aku ini cocok sih kata-katanya. Kalau buat aku ya, Cik, kita udah di sini aja ya, aku nggak ngerasa cocok sama kamu, dan aku juga ada seseorang yang bisa bikin aku lebih spesial atau nyaman gitu. Gak apa-apa sih kalau aku ngerti, asalkan dia tuh bilang langsung ke aku gitu, jangan hilang kabar, itu tuh gak bagus guys. Jadi untuk para ghoster, mau cewek mau cowok, please jangan kayak gitu, karena si doi kalian itu butuh penjelasan, butuh kabar. Itu gak bisa nunggu aja tanpa kejelasan, gak bisa. Alasan yang ketiga kenapa mereka ngelakuin ghosting itu karena mungkin udah gak ada yang perlu dibahas lagi. Ini tuh bisa macem-macem perspektif orang juga pasti bisa beda-beda. Maksudnya mungkin di sini gak ada yang bisa dibahas lagi tuh kayak emang tujuan dari si kedua orang tuh udah beda. Misalkan yang satu udah pengen cepet-cepet komitmen serius, jenjang yang lebih tinggi misalkan ke pernikahan, yang satu pengen masih kayak bareng-barengnya dulu, kesuksesan bareng-barengnya dulu gitu. Itu kan udah, kalau misalkan udah pola pikirnya beda banget dan egonya sama-sama tinggi, disatuin tuh udah susah banget ya guys, nggak bisa. Dan mungkin salah satu dari mereka dan pihak si ghosternya ini ngerasa ya udah nggak ada yang perlu dilanjutin, nggak ada yang perlu dibahas lagi, dan dia lebih memilih untuk pergi gitu aja. Tapi menurut aku nggak harus kayak gitu gitu kan, apalagi kalau misalkan udah jelas tahu kenapa nggak bisa dilanjutinnya tuh harusnya ngomong gitu secara langsung. Jadi biar kaliannya pun pisahnya itu baik-baik gitu guys. Kan enak gitu kalau pisah itu baik-baik, jadi nggak ada dendam satu sama lain tuh nggak akan ada. Nah, alasan yang terakhir itu adalah mereka, si ghoster itu udah nggak mau mempertahanin lagi hubungan itu. Agak mirip sama alasan yang ketiga tadi, cuman di situ lebih ke kayak rasa sayangnya itu, rasa sukanya itu, rasa tertariknya itu tiba-tiba udah ngilang gitu. Jadi bagi aku ya, ini penangkapan aku sendiri kan banyak tuh ya lawan jenis yang emang ngedeketin seorang tuh karena rasa penasaran doang. Jadi kalau misalkan penasarannya udah hilang, ya udah gitu, ngapain lanjutin, bosen akhirnya kan. Itulah alasan mereka ngelakuin ghosting. Terus kalau misalkan yang berjuang itu cuma satu pihak, nggak dua pihak. Karena hubungan yang baik itu kan harus sama-sama berjuang kan. Kedua belah pihak itu harus kerjasama, harus bisa damai, harus bisa kompromi. Pokoknya komunikasi antara kedua itu lancar. Dan ini cuma satu doang yang berjuang, itu nggak bisa. Dan balik lagi, ya caranya jangan kayak gitu dong, jangan hilang tanpa kabar, tanpa penjelasan. Greget aku tuh sama kayak gitu. Oke, jadi itu 4 alasan yang mungkin kenapa mereka ngelakuin ghosting. Nah, sekarang aku bakal ngasih tau ke kalian gimana cara ngilangin rasa sakit hati atau patah hati dan kehilangan karena mengalami ghosting. Di sini tuh disebutin cara pertamanya itu menciptakan transparasi. Jadi ini ya buat kalian para cewek atau ya rata-rata para cewek sih, kalau misalkan ada cowok yang ngedeketin, kalian jujur aja, saling terbuka. Kalian tuh pengen hubungannya gimana? Apakah dia ingin hanya sebatas teman kencan tapi tanpa melibatkan perasaan yang dalam? Atau mungkin dia ingin mencari hubungan yang memiliki komitmen jangka panjang? Nah, dari situ kalian cocokin keinginan kalian sama keinginan dia, apakah udah selaras jalan atau belum. Kalau misalkan di situ belum jalan, kalau menurut aku sih jangan dilanjutin, karena visi misi atau tujuan kalian juga udah beda gitu, jadi bakalan susah nanti ke depannya. Tapi kalau udah sama, cus lanjut guys. Jadi buat cewek-cewek please jangan
malu buat ngomong, jangan malu buat open your mind atau show up aja gitu ke di gebetan kalian itu. Apa yang kalian mau, apa yang kalian pengen sekarang, bulan depan nanti, atau tahun depan, atau beberapa tahun kemudian gitu. Usahain visi misi kalian tuh. Atau kalau misalkan berbeda dan mungkin salah satu dari kalian ingin menyamakan, jadi di antara kalian tuh harus ada transparansi atau saling terbuka, jangan ada yang disembunyiin. Kalian jujur. Tips yang kedua untuk menghindari rasa sakit hati yaitu misalkan nih kalian nggak ada gebetan atau lagi PDKT sama seseorang, kalian bilang ke dia, yuk kita bikin perjanjian. Jadi gini, bikin aja kesepakatan kayak gini. Kalau misalkan kamu nggak ada kabar sama sekali, chat, telepon, atau surat mungkin atau apa dan sebagainya, nggak ada kabar, hilang gitu selama 1 minggu, itu berarti hubungan kita berakhir ya gitu. Jadi ya kalau misalkan nggak ada kabar sama sekali, ya udah gitu, ngapain dipertahanin, ngapain ditungguin. Seseorang yang benar-benar sayang sama kita nggak mungkin bikin kita sedih, khawatir, dan gelisah. Nah, yang terakhir, biar kalian tuh nggak sakit hati atau merasa kehilangan karena ghosting, please banget jangan nyalahin diri kalian sendiri. Seperti 4 alasan yang aku kasih tau di awal, dia tuh ngelakuin ghosting ya karena 4 itu gitu. Jadi nggak semua itu karena kalian, enggak banget, enggak. Jangan insecure, jangan galau, jangan gegana, jangan ngerasa semua itu karena kalian, enggak, jangan. Kalian harus bisa realistis juga, terima aja kenyataan ini, dan ya udah, emang berarti dia itu nggak cocok buat kamu, dan emang itu tuh bukan yang terbaik buat kamu. Oke, sekarang di sini ada beberapa tips biar kalian tuh terhindar dari ghosting ya guys. Trik yang pertama itu kalian harus tarik ulur saat PDKT. So, di sini maksud tarik ulur itu, misalkan kalian dapet cowok yang emang sesuai nih, sesuai banget sama tipe kalian, dan kalian udah nyaman, dan kamu senang banget dapetin dia. Tapi kamu tuh jangan tunjukin semua senangan kamu, kebahagiaan kamu, keberuntungan kamu bahwa kamu tuh bisa mendapatkan dia gitu. Jangan juga ya kelihatan mudah banget gitu. Jadi kalian tuh harus tetap ada rasa kayak misteriusnya, biar dia tuh tetap ada rasa tertariknya sama kamu. Jadi kalian tuh jangan terlalu nempel banget 24 jam nonstop buat si dia. Waktu kalian tuh jangan, karena waktu kalian tuh 24 jam tuh harus bagi-bagi. Gak mungkin semuanya buat dia terus kan. Suatu saat mungkin kamu bisa ngasih kado atau kejutan buat dia, bikin dia happy, bikin dia senang. Tapi satu sisinya lagi, ngabisin waktu kamu tuh buat kamu, buat hobi kamu, buat pekerjaan kamu, buat apa yang kamu inginkan, ingin kamu capai gitu. Jadi jangan terlalu kelihatan kamu tuh mudah gitu, kata-kata kasarnya mah. Harus ada sikap jual mahal, tapi jangan kebanyakan dan keseringan jual mahal. Ngerti gak sih guys? Jadi kayak kadang-kadang bikin penasaran aja gitu. Karena kalau misalkan kita jual mahal terus, malah dia tuh bakal berpikir, apa sih ini cewek susah banget, susah jual mahal, gak mau terbuka dan sebagainya, dan akhirnya bye. Jadi kalian harus pinter-pinter, pandai-pandai mengatur strategi gimana tarik ulur yang bagus buat si orang ini. Tapi di tahap PDKT aja ya. Kalau misalkan nanti ke depannya kalian udah sama-sama ngerti, saling terima satu sama lain, udah cukup, kalian nggak akan kena ghosting sih kalau kata aku. Karena kalau misalkan udah di tahap yang serius banget, misalkan kayak udah pacaran berapa lama, kalau misalkan si doi tiba-tiba ngelakuin ghosting, nggak tau malu banget sih, nggak ada otak, nggak ada akhlak dia. Cara yang kedua buat ngindarin ghosting adalah jangan kebanyakan komunikasi lewat chat atau media sosial. Jadi saat PDKT itu sebisa mungkin ya kalian tuh temu langsung, ngomong langsung, itu lebih bagus dan lebih enak. Jadi kalian tuh bisa lihat kalian tuh ada chemistry-nya atau enggak. Terus bisa lihat juga apakah rasa ketertarikan kalian tuh sama-sama ada gitu. Kalau cuma satu kan nanti kelihatan kan ya. Jadi ya itu tuh udah bau-bau ghosting. Terus juga kalau misalnya keseringan lewat chat, itu tuh bakal sering ada miskomunikasi, sering banget miskom, salah paham, dan balik lagi ke alasan yang pertama tadi, dia nggak mau nyakitin perasaan kamu atau gimana. Jadi dia lebih baik untuk diem daripada ngeluarin yang menurut aku nggak gini loh. Jadi dia tuh lebih baik iya aja, oh gitu ya, oh ya udah tuh, bye. Terus juga enaknya ngomong langsung tuh, kalian tuh bisa lihat gerak tubuhnya, bahasa tubuhnya. Banyak orang yang bilang kalau misalkan si doi ini suka sama kita, dia tuh kakinya tuh bakal ngarah ke kita, dan kepala dan bahu itu bakal ngadap ke kita langsung, dan ngomong langsung sama kita dan tatap muka kita gitu loh guys. Dan itu bakal kelihatan banget kalau misalkan dia nggak suka sama kita tuh ya, dia pasti banyak tengok gitu loh. Nggak tahu juga sih, tapi itu katanya yang sih katanya. Jadi kalau kalian bisa milih topik mana yang bagus dibahas saat chat dan mana yang bagus saat ngomong langsung, komunikasi kalian tuh lancar. Di chatnya seru, di ngobrol langsungnya juga rame. Jadi secara langsung ya nggak akan ngebosenin gitu. Nah, cara terakhir, perhatiin gerak-geriknya kalau kalian udah PDKT atau berhubungan cukup lama. Lama atau enggaknya itu relatif ya, tergantung. Pastinya kan kalian udah bisa nebak banget nih ya. Kelihatannya tuh di seberapa antusiasnya dia waktu bahas suatu topik sama kamu, atau mungkin juga seberapa intens atau rutinitas
obrolan komunikasi kalian berdua, terus juga mungkin seberapa sering dia nge-pub, terus juga seberapa sering atau kalian video call juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian udah ngelakuin segala cara biar obrolan kalian tetap intens, rutin, rame, seru, tapi dari dianya malah ogah-ogahan, responnya itu cuman iya, oke, oh ya, pokoknya harusnya nggak kayak gitu jawabannya. Beda banget sama yang dulu, dan emang kelihatan ada perubahannya. Ya kalian tuh harus terima kenyataan, harus siap mental kalau kalian tuh udah mau kena ghosting gitu. Jadi dari situ kalian udah bisa nilai sendiri sebelum kalian sakit hati. Tapi ya overall kalian jangan cepet tersinggung atau misalkan gegana, gelisah, ke merana, karena ghosting itu juga sebenarnya ada berkahnya guys. Suatu hal itu ada positif sama negatifnya ya. Kalian tuh harus bisa ambil positifnya. Karena kalau kalian udah kena ghosting, itu berarti itu tuh udah ciri bahwa dia tuh bukan yang terbaik buat kamu, dia tuh bukan jodoh kamu. Bersyukur aja, karena itu artinya kalian gak dapetin cowok yang gak berani ngungkapin langsung gimana perasaannya atau ketentuan gimana kelanjutan hubungan kalian. Pokoknya kayak ya bahasa kasarnya mah banci gitu kan, gak berani ngomong. Walaupun pasti ada alasan juga kenapa dia gak berani ngomong kan. Cuma beruntung aja gitu kalian yang kena ghosting, kalian tuh gak dapetin dia. Aku juga beruntung sih aku gak dapetin orang kayak gitu. So move on aja, cari yang lain. Cowok atau cewek di dunia ini masih banyak. Nah, ada beberapa kasus yang setelah ngilang itu tiba-tiba tanpa diminta GTM, Watados, balik lagi. Itu tuh kalau bagi aku kalian harus was-was, lebih hati-hati lagi sih. Kalau misalkan ada si yang ghosting atau ghoster itu tiba-tiba balik lagi, kalian tanya dulu sama diri kalian sendiri, kalian bisa nggak buat terima dia lagi. Terima dalam artian bukan ke status ya, maksudnya PDKT lagi. Kalau misalnya kalian ngerasa dia masih ada harapan dan kalian mau memberi kesempatan, oke, coba lanjutin lagi. Cuman emang lebih diseriusin lagi, kayak tadi kata aku, kalian coba saling terbuka, saling jujur, transparan, terus juga ya tegasin aja gitu dia maunya apa, dia maunya kayak gimana. Terus kalau misalkan dia balik lagi tapi kamunya dendam masih, dan setelah juga jangan dijadiin buat ajang balas dendam, nggak bagus. Ya udah bilang aja ke dia, udah deh kamu nggak usah apalagi, coba cari yang lain, kamu udah ninggalin luka yang dalam di aku sehingga aku tuh udah nggak bisa nerima kamu lagi. Jujur aja. Dan mungkin alasan dia balik lagi ke kamu itu karena dia itu ngerasa kamu tuh yang terbaik, atau mungkin dia pengen ungkapin rasa bersalahnya dia, atau mungkin si orang lain yang dia pilih itu ternyata lebih buruk daripada kamu. Banyak sih faktor-faktor dan alasannya. Kalian tanya aja langsung sama dia, kalian ngobrol yang lebih dalam sama dia, kalian buat kesepakatan dan pilihan bagaimana kelanjutannya hubungan kalian. Ghosting ini emang bener-bener bukan satu cara yang bagus untuk mengakhiri sebuah hubungan. Dan buat kalian yang kena, terima aja. Jangan ngerasa sakit hati banget. Sedih dan marah itu wajar banget, tapi jangan berkelanjutan. Sebentar aja, please sebentar aja. Jangan lama-lama sedih sama marahnya, karena itu nggak baik. Balas dendam juga nggak baik. Jangan karena kalian kena ghosting, kalian malah jadi ghoster. Karena aku nggak mau kalian nanti dapat karma ya. Karena hukum karma itu is real. Karma itu nggak akan salah alamat. Ada sebab, ada akibat gitu loh. Aku juga berharap kalian jangan sampai nyari pelarian itu ke hal-hal yang negatif. Please jangan. Buktiin aja ke si ghoster kalau kalian masih follow-followan Instagram, kalau kamu tuh bisa lebih baik, jadi lebih happy. Siapa sih kamu? Tanpa kamu pun aku masih bisa lanjutin hidup gitu loh. Jadi jangan nunjukin kalau kalian tuh gelisah karena ditinggal sama dia. Jangan. Cukup cerita aja ke teman dekat kalian, ke orang yang kalian percaya. Kalian keluarin unek-unek kalian. Jangan dipendem. Kalau misalkan emosi kalian dipendem tuh malah nanti itu jadinya ke pikiran, malah jadinya tuh beban guys. Kalian tuh harus bisa mungkin utarain. Ini sebenarnya aku udah lama kena ghosting, aku juga udah cerita banyak ke temen aku dan udah plong sih, cuman masih ada kesal dikit karena kita masih berhubungan di Instagram. Tapi overall kalau sih itu bukan jadi penyebab aku buat mulai satu hubungan lagi, tapi malah jadi pelajaran dan pengalaman buat aku bahwa aku tuh harus lebih selektif lagi untuk memilih mana yang terbaik bisa jadi teman hidup. Kalau misalkan kalian nggak berani curhat ke teman, curhat ke keluarga juga bisa kan, ke adik kalian atau ke kakak kalian, atau bahkan ke ibu ayah kalian yang biasa kalian curhat. Tapi lagi kalau misalkan kalian nggak berani ke teman atau ke keluarga, kalian bisa minta bantuan langsung ke orang yang profesional. Jangan sampai beban kesedihan masalah kalian itu berkelanjutan dan malah ganggu hidup kalian. Pesan dari aku buat para ghoster atau yang pernah nge-ghosting adalah niat buruk pasti akan berdampak buruk juga. Niat baik pun pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan bisa memberikan yang lebih baik atas niat baik tersebut. Oke, paling segitu aja. Semoga bermanfaat buat kalian yang kena
kena ghosting. Jadiin pengalaman aja, jadiin pelajaran, dan masukkan buat kalian ke depannya. Sekian dari aku, jangan lupa buat CLSS, comment, like, subscribe, and share ke teman kalian, keluarga kalian, ke sahabat kalian, ke semuanya. And last but not least, jangan lupa buat tonton video aku yang lainnya.